infak dan sedekah bisa menjadi pembersih dari apa yang kita usahakan. Kadang-kadang ada orang usaha juga, apakah pedagang, apa petani, apa pegawai, ataupun usaha-usaha yang lain, kadang-kadang tidak semulus apa yang semestinya dijalankan. Kadang-kadang ada main-main apa yang berarti ada sesuatu yang kadang-kadang mesti dilakukan kok dilakukan. Ternyata apa? Allah dan Rasul mengabarkan, ya ma'syarul tujjar, inna hadzal bai'a yaqulul lahu wal khalid fashrubuhu bis sadaqah. Dalam hadis ini Nabi mengabarkan, wahai para pedagang, tapi dia tidak harus pedagang saja, semua bentuk usaha baik. Dalam hadis ini Nabi mengingatkan, wahai para pedagang, sesungguhnya perniagaan itu kerap kali diiringi dengan yang namanya perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang menggunakan sumpah yang tidak pada tempatnya. Apa kata Nabi? Fashubuhu bisadaqah, maka bersihkan, sucikan hasil usaha itu bisadaqah, dengan cara mengeluarkan sedekah. Dan sedekah apa itu? Kita memahami betul usaha kita tidak semulus yang kita harapkan sebelumnya. Tidak semuanya berjalan lurus begitu ya. Kadang-kadang di luar kemampuan kita, di luar ilmu yang kita miliki ada hal yang semestinya tidak boleh dilakukan, tapi itu menjadi noda dari apa yang kita dapatkan, maka bersihkan dengan yang namanya sedekah. Selain daripada itu, hal-hal yang terkait dengan ibadah zakat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Farid, menjadi suatu kewajiban. Harta yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Bapak Ibu, kita lahir itu tidak membawa apa-apa? Begitu Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat ke-54 mengabarkan, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafa wa syaiba. Allah lah yang menciptakan kalian. Pada awalnya kalian itu lemah, kalian tidak membawa apa-apa. Kalau Bapak Ibu lupa, bisa diperhatikan anak cucu ketika lahir dia kondisinya lemah, dia tidak membawa apa-apa. Sumajala min ba'di dhafin, kemudian Allah jadikan menjadi kuat, kuat badannya, kuat ekonominya, kuat pola pikirnya, dan kuat-kuat yang lain. Itu yang dijadikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lupa ya. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak selamanya berada di puncak. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafa wa syaiba. Setelah kalian sampai kepada puncak dengan kekuatan tenaga, kekuatan harta dan yang lainnya, kalian pun akan melemah kembali. Tidak hanya akan lemah kembali, tapi di kepala kalian akan muncul rambut yang warnanya putih. Sudah ada apa belum? Ya. Inilah siklus hidup. Inilah sunnatullah. Dari lemah kita kuat dan kita akan lemah kembali. Harta juga seperti itu. Kita lain tidak bawa apa-apa. Allah yang menjadikan kita punya segalanya. Maka pantas ketika Allah perintahkan kepada kita, salah satunya supaya dikeluarkan zakat, kita hendaklah taat, kita hendaklah patuh. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, tadi mereka panjang para Bapak dan Ibu, orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat,
tapi tidak dikeluarkan zakatnya, sama artinya dia memakan harta orang lain. Dia memakan harta lain karena apa? Dalam hal tersebut ada hak daripada fakir miskin dan beberapa orang di sini. Ketika tidak dikeluarkan, maka apa? Sama artinya dia memakan harta orang lain. Berdosa ada Bapak Ibu? Mesti berdosa ini. Ini bentuk kezaliman yang kadang-kadang kurang disadari oleh masing-masing kita. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 36, Allah mengabarkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang sudah diberi oleh Allah harta yang berlimpah berupa emas dan perak, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, apa yang mesti disampaikan Allah kepadanya? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah dia kabar gembira. Apa kabarnya? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih, dengan siksa yang sangat dahsyat. Apa bentuknya? Yauma yujma'u fi nari jahannam fatwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum wa hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan perak, sedangkan dia sudah sampai pada nisab mengeluarkan, kelak orang itu akan dimasukkan ke dalam jahanam. Tidak hanya itu Bapak Ibu, pada waktu itu fatwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Bapak Ibu pernah nyetrika nggak Bapak Ibu? Pernah nyetrika sih? Ketika jari kita tersenggol, tersentuh oleh setrika, gimana Bapak Ibu? Bapak rasakan turungan ini. Kok di sini dikatakan fatwa biha, maka dia itu akan disetrika Bapak Ibu. Apanya? Jibahu wa junubu wa dhuruhum. Jidatnya ini, batuknya apa ya? Kok digosok gimana nih Bapak Ibu ya? Tidak hanya itu, wa junubu, bagian sampingnya, wa dhuhuruhum, dia telungkup di atas punggungnya akan berjalan yang namanya setrika yang sangat panas, sambil dikabarkan hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan pada waktu di dunia tapi tidak dikeluarkan zakatnya, fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian usahakan ketika di dunia, disimpan tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ini semua akibat dari orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah harta yang cukup untuk berzakat, namun dia tidak mengeluarkan yang namanya zakat. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dimuliakan Allah, dari lazismu, lazisnya siapa Pak? Lazismu, ya. Lazismu berusaha membantu, sifatnya membantu. Sebetulnya Bapak Ibu, lazismu itu membantu, ya. Dengan boten zakat, lazismu tidak rugi, tapi besok tanggung sendiri. Lazismu membantu menyalurkan, menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah panjenengan, ya, membantu ini. Sehingga monggo mari lazismu yang ada di Cimanggu ini betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedekah, zakat, infak tunaikan dengan perantara lazismu. Ini pun bagi lazismu saudara, ya, panjenengan dengan zakat, infak, sedekah melalui lazismu sudah gugur kewajiban panjenengan.
Ya, nanti dia akan mentasarufkan, dia akan menyampaikan kepada siapa yang berhak menerima itu dari azizmu. Azmi menjadi milik kita. Siapa lagi Bapak Ibu yang akan membesarkan azizmu kalau bukan kita ini? Ya, bukan kita ini, siapa lagi? Membola dari sedekahnya. Ya, sebesar apapun dan masing-masing kita punya kemampuan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, Bapak. Ya. Kalau zakat memang ada ukuran, ada nisabnya. Kalau sedekah infak itu sesuai dengan kemampuan. Kalau boleh saya mengibaratkan Bapak Ibu, hewan yang namanya unggas, ada yang namanya angsa, suatu itu angsa. Ada pula yang namanya burung emprit. Angsa itu hewannya besar. Taruhnya gimana Bapak Ibu? Ya besar. Sekarang burung emprit ini hewannya kecil. Boleh apa tidak dia bertelur? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh Ustaz. Itu haknya untuk bertelur. Demikian pula kita Bapak Ibu. Kemampuan kita ada yang seperti unggas angsa, ada yang seperti burung emprit. Kalau burung emprit kok dipaksa bertelur sebesar telur angsa, gimana Bapak Ibu? Mati sekali itu. Tapi sebaliknya, kalau burung angsa itu kok telurnya telur emprit, gimana Bapak? Ajaib ini. Hewannya gede, telurnya kecil ini. Saya kira apa? Kita diingatkan oleh Allah bi ayatil qauliyah, dengan ayat yang tertuang dalam jagat ayat ini semestinya menjadi pembelajaran bagi diri kita. Mari sadarkan pada diri kita tentang apa harta yang kita nikmati. Hanya ada 3 yang kita makan akan sirna, yang kita pakai gimana Bapak Ibu akan rusak, dan yang kita sedekahkan ini yang akan ketemu dengan diri kita kelak setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sayang kita kepada harta, mari harta jangan ditinggal, harta dibawa. Kita tidak kuat Ustaz, minta bantuan pihak lain untuk membawakan. Bagaimana caranya? Gunakan sebagian harta untuk sedekah, untuk infak, dan untuk zakat. 3 pos inilah yang nantinya membantu kita membawa harta yang kita cintai. Sedekah manfaat untuk siapa? Tidak untuk siapa-siapa, tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ya? Dan hadis kita baca betapa istimewanya orang yang mau bersedekah, dan Allah mengancam orang yang kikir, yang pelit, yang tidak mau sedekah. Dalam hal dikatakan sebab kehancuran umat-umat terdahulu, orang tidak mau mengeluarkan yang namanya sedekah. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kesanggupan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, termasuk di dalamnya infak, zakat, dan sedekah. Kita tidak kuat membawanya, titipkan melalui apa yang kita miliki, yaitu azizmu yang siap membantu kita semua untuk membawa harta yang kita cintai. Sekian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum.